Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini saya akan membacakan satu artikel tentang ulama Turki jelaskan makna musibah bagi manusia. Dilansir dari republika.co.id Rabu 28 September 2022. Ulama asal Turki Badi'uzzaman Said Nursi. Nah, Said Nursi ini adalah seorang ulama besar yang berasal dari Turki. Beliau lahir pada tahun 1877 Masehi atau 1293 Hijriah di desa Nurs, daerah Bitlis, Anatolia Timur. Nah, beliau digelar sebagai Badi'uzzaman ya, yang disematkan oleh gurunya Syekh Fathullah Effendi, yang berarti keajaiban zaman. Nah, beliau ini Said Nursi dikenal sebagai tokoh pembaharu ya, mujaddid Islam yang berasal dari Turki, yang berpikiran modern dan moderat. Nah, Said Nursi ini merupakan seorang ulama yang memiliki perhatian besar terhadap perdamaian dan kemajuan pendidikan di dunia. Nah, di mana ia menganjurkan adanya pendidikan ilmu agama di sekolah sekuler dan juga ilmu sains modern di sekolah agama. Nah, kemudian beliau wafat pada 23 Maret 1960 ya, bertepatan dengan 25 Ramadan 1379 Hijriah. Nah, sahabat sekalian, untuk mengenal lebih dekat tentang sosok Badi'uzzaman Said Nursi ini, teman-teman bisa membaca sebuah novel yang ditulis oleh salah satu novelis yang terkenal di Indonesia, yaitu Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Judul novelnya Api Tauhid. Nah, di situ beliau menceritakan sosok Badi'uzzaman Said Nursi ini. Ulama asal Turki Badi'uzzaman Said Nursi menjelaskan bahwa sesungguhnya musibah dan bencana yang hakiki dan dianggap sangat berbahaya adalah yang menyerang agama. Apabila kondisi tersebut yang terjadi, maka manusia harus segera berlindung kepada Allah dan bersimpuh di hadapannya. Adapun musibah yang tidak menyerang agama, pada hakikatnya bukanlah musibah, sebab musibah jenis ini memiliki beberapa makna, kata Badi'uzzaman Said Nursi dalam bukunya yang berjudul Al-Lama'at. Pertama, yaitu musibah sebagai peringatan, teguran penuh kasih yang Allah tujukan kepada hambanya yang lalai. Ia sama seperti peringatan seorang penggembala kepada kambing gembalaannya ketika melewati batas penggembalaan dengan melemparkan bebatuan. Sehingga lanjut dia, kambing tersebut menyadari penggembalanya memberikan peringatan untuk menghindari perkara yang berbahaya dengan lemparan batu, dan akhirnya kembali masuk ke daerah penggembalaannya dengan ridha dan perasaan tenang. Demikian halnya dengan musibah. Sesungguhnya sebagian besar dari musibah itu sendiri adalah peringatan ilahi dan teguran penuh kasih untuk manusia, ucap dia. Kedua, musibah sebagai penebus dosa. Sedangkan yang ketiga adalah musibah sebagai anugerah ilahi untuk memberikan ketenangan kepada manusia dengan cara membendung kelalaian serta memberitahukan ketidakberdayaan dan kefakirannya yang tertanam dalam fitrahnya. Adapun musibah yang diderita oleh manusia saat sakit, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah dapat dipastikan bahwa ia bukanlah musibah yang sesungguhnya, akan tetapi kelembutan Rabbani karena ia membebaskan manusia dari dosa dan kesalahan. Jelas Said Nursi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah diantara 3 makna musibah yang dijelaskan oleh Badi'uzzaman Said Nursi.
Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa musibah itu adalah sebagai peringatan yang Allah tujukan kepada hambanya yang lalai. Nah, oleh sebab itu, musibah yang menimpa kita barangkali adalah sebuah teguran, ya, karena boleh jadi selama ini kita jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, musibah sebagai penebus dosa. Dan yang ketiga, musibah sebagai anugerah ilahi untuk memberikan ketenangan kepada manusia. Nah, itulah diantara 3 makna musibah yang dijelaskan oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga Allah mengingatkan kita yang termuat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.